Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngaji Sore STIQ Miftahul Huda. Kita ketemu lagi ya, jangan sampai bosan. Semoga kalian nggak bosan ketemu saya lagi di Ngaji Sore hari ini. Tapi kali ini saya ditemani oleh orang yang berbeda loh. Di sini ada Kak Ovik Zakiyah, semester 8. Dia beralamat dari Kebumen, betul Kak Ovik? Iya. Apa kabar Kak Ovik hari ini? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Insya Allah. Insya Allah lancar ya. Hari ini puasa dong? Puasa. Oke, bagus banget. Pembahasan hari ini yaitu tentang puasa sebagai tips untuk jomblo yang belum menikah. Kenapa nih kok puasa sebagai tips jomblo yang belum menikah? Kita langsung tanya aja nih ke Kak Wafik yang akan menjelaskan tentang materi hari ini. Saya juga masih bertanya-tanya nih, kenapa kok materinya gitu ya? Gimana nih Kak Wafik? Coba dijawab biar sobat juga tahu. Kenapa puasa dijadikan sebagai tips untuk jomblo yang belum menikah? Karena bisa digunakan untuk sarana untuk mencegah kemaksiatan, ya. Biasanya kan kalau orang yang tidak puasa itu lancar ya maksiatnya. Benar, Karena lancar maksiatnya itu biasanya karena banyak makan, minum, ya itu yang mengakibatkan banyak kemaksiatan terjadi begitu. Tapi kok kenapa harus jomblo nih? Jomblo yang belum menikah menjadi tips puasa. Karena kalau jomblo yang belum menikah itu lebih banyak apa ya? Sendirinya nanti dikhawatirkan melakukan sesuatu yang tidak. Waduh, bahaya ya. Oke, terus ada lagi nih, saya pengen tanya nih, boleh nggak sih? Kan ini tadi jomblo yang belum menikah ya, terus saya pengen tanya nih, boleh nggak sih sebenarnya kalau ini kan bulan Ramadan ya, boleh nggak sih kalau menikah itu di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan itu sebenarnya sah-sah aja, tapi ada beberapa anjuran kalau menikah itu sebaiknya di bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan. Berarti boleh menikah di bulan Ramadan tapi ada ketentuannya begitu? Iya, ada ketentuannya. Ketentuannya itu biasanya nggak boleh apa ya? Nggak boleh karena Nggak boleh melakukan, biasanya suami istri kan karena baru pertama gitu ya, jadi nggak bisa nahan hawa nafsu biasanya. hawa nafsu. Jadi lebih baiknya ya jangan menikah di bulan Ramadan, di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lain. Sebenarnya semua bulan-bulan itu baik, tapi lebih baik menghindari bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan nggak bisa satset ya. Iya. Oke. Terus soalnya kalau nggak boleh menikah di bulan Ramadan kan ya tadi. Terus buat Kak Wafik, tips nih buat jomblo yang belum mampu menikah. Apa tuh? Ada tipsnya nggak? Buat jomblo-jomblo yang belum mampu menikah biar bisa disegerakan menikah. Biasanya kan kayak ada alasan karena belum ada biaya kayak gitu. Terus karena belum ada calonnya kayak gitu kan. Terus tips dari Kak Wafik buat jomblo yang belum bisa menikah tuh gimana? Buat para jomblo-jomblo yang belum menikah itu, kalau menurut saya pribadi lebih baik kita itu mengupgrade diri sendiri ya. Jadi kita harus siap dengan finansial, emosional, sama ya yang berkaitan dengan parenting. Karena kalau orang-orang yang sudah menikah itu harus siap dengan minimal 3 hal itu. Gitu. Oke, bagus banget. Terus nih Kak, biasanya kan kalau remaja sekarang kan pada udah punya pasangan nih, tapi masih gantungin terus, kayak nggak ada kepastian kayak gitu. Terus nih Kak Wafik sendiri jomblo apa enggak nih? Jomblo apa udah ada pasangannya nih? Jomblo tulen. Widih, jomblo tulen guys. Oke. Nih, biasanya kan remaja hari ini kan kalau ya udah
kayak tadi udah punya pasangan, tapi biasanya cuma buat sekedar temen chat kayak gitu. Jadi belum ada kepastian. Terus sampai tua, sampai nggak tahu kapan mau dilamar. Lah yang ceweknya tuh masih nungguin si cowok itu terus, padahal belum ada kepastian ya. Terus kasih pesen dong buat jomblo-jomblo yang belum menikah biar nggak santai-santai banget, umur udah tua tapi pengennya masih main aja. Kasih tipsnya dong. Kasih pesannya maksudnya. Buat ya, kalau menurut saya itu menikah itu perlu kesiapan ya. Jadi kalau saya sih lebih senang masih main-main aja. Waduh. Tapi kalau buat tips buat jomblo-jomblo yang sekiranya udah berumur, ya lebih baik disegerakan, walaupun hanya dibuatkan pesta yang kecil, tapi setidaknya sudah ada ijab kabul. Jadi ada gimana ya, setidaknya sudah sah begitu. Iya, oke. Biasanya kan malah pada beralasan karena lah lihat aja yang udah nikah malah kayak nelantarin istrinya kayak gitu, padahal kan kalau kita menikah kan kita menjalankan sunnah Rasul ya. Terus kalau setelah menikah kan pasti yang jadi suami ataupun istri itu kan pasti lebih memiliki tanggung jawab ya, karena harus menafkahi seorang istri. Jadi sebenarnya kita nggak boleh takut setelah menikah itu nggak bisa nafkahin istrinya ya, kayak gitu ya Mbak Kawafik. Ya, sebenarnya kalau untuk masalah nafkah itu bisa dicari setelah sama-sama ya istilahnya sama-sama berjuang gitu. Yang cowok berjuang, yang cewek juga berjuang. Walaupun misalnya yang cewek di rumah aja, tapi kan kalau cewek lebih kuat, istilahnya lebih kuat di doanya gitu biasanya. Kalau cowok lebih ke usahanya begitu. Oke. Dengan berbagai alasan tak sedikit orang yang memilih menjomblo seumur hidupnya ya kan, biasanya di luaran sana banyak yang kayak gitu kan. Kayak lebih memilih nggak menikah, kan ada di tetangga aku juga ada yang kayak gitu, lebih memilih nggak menikah. Tapi dengan berbagai alasan tak sedikit orang yang memilih menjomblo seumur hidupnya, mulai dari alasannya memilih untuk tetap menjomblo hingga hal-hal lainnya yang terkait dengan status ini. Bahkan saking uniknya status jomblo ini disangkut pautkan dengan urusan akhirat. Nah kan jadi pengen tanya nih, apakah jomblo seumur hidup juga nantinya akan mendapatkan bidadari surga? Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan kalau jomblo di dunia itu pasti di surga itu semua orang itu berpasangan, bukan semua orang tapi semua makhluk yang menempati surga itu berpasangan ya. Jadi orang-orang yang di dunianya memilih menjomblo, ya dia akan dipasangkan dengan yang sama-sama jomblo, lawan jenisnya yang jomblo gitu. Berarti nggak ada pasangannya sama aja ya? Dinikahkan di surga sama Allah, lebih tepatnya seperti itu. Oke. Berarti lebih baiknya itu ya kalau bisa ya harus banget sih ya, lebih baik ya kalau udah mencapai umurnya, kalau udah mampu lebih baik menikah ya kan? Lebih baik disegerakan. Iya, disegerakan menikah daripada jomblo lama-lama nggak tahu arah jalannya kemana kayak gitu. Terus ini kan bentar lagi, ya nggak bentar lagi sih, masih lama soalnya ini kan baru puasa ya. Nanti nih kalau lebaran kan biasanya kan kalau kita silaturahim ke teman-teman atau ke keluarga pasti ditanya tuh kalau belum ada pasangannya, loh masih jomblo nih, mana suaminya, kayak gitu, kok nggak ada gandengannya. Terus jurus apa nih yang nanti Kawafik kasih ke mereka-mereka yang selalu mempertanyakan di mana sih suami kakak kayak gitu? Kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang umum ya dilontarkan sama masyarakat. Kalau menurut saya seperti itu ya dijawab basa-basi aja. Ya sekedar lulusan aja kayak gitu ya, biar nggak baper juga. Lebih ke lucu-lucuan aja pertanyaan seperti itu. Oke. Ada tambahan lagi Kawafik? Barangkali kakak mau jelasin apa lagi kayak gitu? Oh, enggak, terima kasih sudah cukup. Oke, pembahasan kali ini kita cukupkan dulu. Cukup sangat menarik ya, puasa sebagai tips untuk jomblo yang belum menikah. Oke, saya juga pengen kasih pesan nih buat
Jangan paksa orang lain untuk mencintaimu, tagihlah dirimu untuk mencintai siapapun. Itu dikutip dari MH Ainun Najib. Kali ini kita cukupkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, makasih Kak.